Hari itu adalah hari yang cerah di kampus. Rina, seorang mahasiswi semester akhir, merasa campur aduk saat melangkah menuju ruang konsultasi. Dia telah mendengar banyak tentang Pak Anton, dosen yang dikenal baik hati dan perhatian. Rina merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat untuk mendapatkan bimbingan dari dosen yang sangat dihormati ini. Saat Rina mengetuk pintu, suara lembut dari dalam ruangan mempersilakannya masuk. Dia membuka pintu dan melihat Pak Anton duduk di belakang meja, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan. Senyumnya yang hangat membuat Rina merasa sedikit lebih tenang. "Selamat pagi, Rina. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Rina duduk di kursi yang berhadapan dengan meja Pak Anton. Dia merasakan ketegangan di udara, tetapi juga ada rasa nyaman yang membuatnya ingin berbagi lebih banyak. "Selamat pagi, Pak. Saya ingin mendiskusikan beberapa kesulitan yang saya hadapi dalam mata kuliah Anda. Saya merasa agak tertinggal." Pak Anton mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Dia menggeser beberapa buku untuk memberikan ruang lebih bagi Rina. "Tentu, saya di sini untuk membantu. Apa yang menjadi tantangan utama bagi kamu?" Rina mulai menjelaskan tentang kesulitan yang dia hadapi dalam memahami beberapa konsep. Saat dia berbicara, Pak Anton memperhatikan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membangun. Rina merasa bahwa dia tidak hanya berbicara kepada seorang dosen, tetapi juga kepada seseorang yang benar-benar peduli dengan kemajuannya. "Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik dalam analisis data. Kadang-kadang, saya merasa bingung dengan semua angka dan grafik. Analisis data memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan latihan, kamu pasti bisa menguasainya. Mari kita lihat beberapa contoh bersama-sama." Pak Anton kemudian mengambil beberapa lembar kertas dan mulai menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Rina terpesona oleh cara dia menjelaskan, dengan sabar dan penuh semangat. Ada momen ketika mata mereka bertemu, dan Rina merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen mahasiswa. Saat sesi konsultasi berlangsung, Rina merasa semakin nyaman. Dia mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya, termasuk impian dan harapannya setelah lulus. Pak Anton mendengarkan dengan seksama, memberikan dorongan yang membuat Rina merasa dihargai. "Saya ingin sekali bisa berkontribusi di bidang ini, tetapi kadang saya merasa ragu." "Rina, kamu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, dan kamu sedang berada di jalur yang benar." Rina tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Anton. Dia tidak hanya melihatnya sebagai dosen, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Ada momen ketika Rina mengambil buku catatannya, dan tangan mereka hampir bersentuhan. Kedua mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setelah beberapa saat, Rina menyadari bahwa waktu telah berlalu dengan cepat. Dia merasa enggan untuk meninggalkan ruangan itu, tetapi dia tahu bahwa sesi konsultasi harus berakhir. "Terima kasih banyak, Pak Anton. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda." "Sama-sama, Rina. Jangan ragu untuk datang lagi jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Saya selalu di sini untuk mendukungmu." Saat Rina berdiri untuk pergi, dia merasakan campuran antara rasa syukur dan ketertarikan yang tidak terucapkan. Dia melangkah keluar dari ruangan, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Di luar, Rina berjalan dengan pikiran yang penuh. Dia merasa terinspirasi oleh bimbingan Pak Anton, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan akademis. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Rina merasa lebih percaya diri dalam studinya, berkat bimbingan Pak Anton. Namun, di balik rasa syukur itu, ada perasaan yang semakin mendalam terhadap dosen yang baik hati ini. Hari itu, Rina kembali ke ruang konsultasi dengan harapan dan sedikit rasa gugup. Saat dia mengetuk pintu, suara Pak Anton mempersilakannya masuk. Rina membuka pintu dan melihat Pak Anton sedang duduk di belakang mejanya, dikelilingi oleh buku-buku dan catatan. Senyumnya yang hangat menyambutnya, dan Rina merasa jantungnya berdebar. "Selamat pagi, Rina. Senang melihatmu lagi. Apa yang ingin kamu diskusikan hari ini?" Rina duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya,
merasakan ketegangan yang familiar. Dia tahu bahwa dia ingin membahas proyek akhir yang akan datang, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia sampaikan. Selamat pagi, Pak. Saya ingin membahas proyek akhir saya. Saya merasa sedikit bingung tentang arah yang harus diambil. Pak Anton mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Dia menggeser beberapa buku untuk memberikan ruang lebih bagi Rina, dan saat itu, Rina merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Tentu, mari kita lihat bersama. Apa tema yang kamu pikirkan? Rina mulai menjelaskan ide-ide yang dia miliki, dan Pak Anton mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berdiskusi tentang berbagai kemungkinan, dan Rina merasa semakin terinspirasi. Namun, di tengah diskusi, ada momen ketika Rina berbicara dengan semangat, dan Pak Anton menatapnya dengan intens. Rina merasakan aliran energi di antara mereka, membuatnya merasa lebih hidup. Saya ingin mengeksplorasi bagaimana data dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Saya pikir itu sangat menarik. Itu ide yang bagus, Rina. Menggunakan data untuk tujuan sosial adalah hal yang sangat penting. Saya yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Saat mereka berbicara, Rina merasa semakin nyaman. Dia mulai membuka diri tentang impian dan harapannya, berbagi lebih banyak tentang dirinya. Pak Anton, dengan sikapnya yang hangat, memberikan dorongan yang membuat Rina merasa dihargai. Saya ingin sekali bisa berkontribusi di bidang ini, tetapi kadang saya merasa ragu dengan kemampuan saya. Rina, kamu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, dan kamu sedang berada di jalur yang benar. Rina tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Anton. Dia tidak hanya melihatnya sebagai dosen, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Ada momen ketika Rina mengambil buku catatannya, dan tangan mereka hampir bersentuhan. Keduanya terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setelah beberapa saat, Rina menyadari bahwa waktu telah berlalu dengan cepat. Dia merasa enggan untuk meninggalkan ruangan itu, tetapi dia tahu bahwa sesi konsultasi harus berakhir. Terima kasih banyak, Pak Anton. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda. Sama-sama, Rina. Jangan ragu untuk datang lagi jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Saya selalu di sini untuk mendukungmu. Saat Rina berdiri untuk pergi, dia merasakan campuran antara rasa syukur dan ketertarikan yang tidak terucapkan. Dia melangkah keluar dari ruangan, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Di luar, Rina berjalan dengan pikiran yang penuh. Dia merasa terinspirasi oleh bimbingan Pak Anton, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan akademis. Hari-hari berlalu, dan Rina terus memikirkan Pak Anton. Dia merasa bahwa ada ketertarikan yang saling mengikat di antara mereka, meskipun mereka berusaha untuk menjaga batasan profesional. Rina mulai mencari alasan untuk kembali ke ruang konsultasi, tidak hanya untuk bimbingan akademis, tetapi juga untuk merasakan kehadiran Pak Anton. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengunjungi Pak Anton lagi. Dia mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan. Pak Anton sedang duduk di mejanya, dan senyumnya menyambutnya. Selamat datang kembali, Rina. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Rina merasa jantungnya berdebar. Dia ingin berbicara tentang proyeknya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia sampaikan. Saya hanya ingin berbagi beberapa ide baru yang saya pikirkan untuk proyek akhir saya. Mereka mulai berdiskusi, tetapi Rina merasa bahwa suasana di ruangan itu berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucapkan, dan Rina merasakan bahwa Pak Anton juga merasakannya. Saat mereka berbicara, Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Pak Anton. Ada sesuatu yang dalam dan misterius di sana, sesuatu yang membuatnya merasa terpesona. Rina, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai dedikasi dan kerja kerasmu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Rina merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. Dia tidak hanya merasa dihargai sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu. Ada momen ketika mereka berdua terdiam, dan Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya.
Saat Rina bersiap untuk pergi, dia menoleh dan melihat Pak Anton dengan tatapan yang penuh makna. Mereka berdua merasakan bahwa hubungan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Rina meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa ada ketertarikan yang tak terucapkan di antara mereka. Rina berjalan keluar dari ruang konsultasi dengan pikiran yang penuh. Dia merasa terinspirasi oleh bimbingan Pak Anton, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan akademis. Hari-hari berlalu, dan Rina terus memikirkan Pak Anton. Dia merasa bahwa ada ketertarikan yang saling mengikat di antara mereka, meskipun mereka berusaha untuk menjaga batasan profesional. Rina mulai mencari alasan untuk kembali ke ruang konsultasi, tidak hanya untuk bimbingan akademis, tetapi juga untuk merasakan kehadiran Pak Anton. Saat Rina mengetuk pintu ruang konsultasi, dia merasakan jantungnya berdebar. Dia membuka pintu dan melihat Pak Anton sedang duduk di mejanya, dikelilingi oleh buku-buku dan catatan. Senyumnya yang hangat menyambutnya, dan Rina merasa seolah waktu berhenti sejenak. "Selamat datang kembali, Rina. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya dengan nada ramah. Rina duduk di kursi yang sama, merasakan ketegangan yang familiar. Dia tahu bahwa dia ingin membahas proyeknya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia sampaikan. "Saya ingin mendapatkan masukan terakhir untuk proyek akhir saya, Pak. Saya merasa sudah hampir selesai, tetapi saya ingin memastikan bahwa saya berada di jalur yang benar," jawab Rina, berusaha menahan rasa gugupnya. Pak Anton mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Dia menggeser beberapa buku untuk memberikan ruang lebih bagi Rina, dan saat itu, Rina merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. "Mari kita lihat bersama. Apa yang sudah kamu siapkan?" tanyanya, sambil membuka catatan yang telah disiapkan Rina. Rina mulai menjelaskan ide-ide yang dia miliki, dan Pak Anton mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berdiskusi tentang berbagai kemungkinan, dan Rina merasa semakin terinspirasi. Namun, di tengah diskusi, ada momen ketika Rina berbicara dengan semangat, dan Pak Anton menatapnya dengan intens. Rina merasakan aliran energi di antara mereka, membuatnya merasa lebih hidup. "Saya ingin mengeksplorasi bagaimana data dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Saya pikir itu sangat menarik," ungkap Rina dengan antusias. "Itu ide yang bagus, Rina. Menggunakan data untuk tujuan sosial adalah hal yang sangat penting. Saya yakin kamu bisa melakukannya dengan baik," balas Pak Anton, memberikan dorongan yang membuat Rina merasa dihargai. Saat mereka berbicara, Rina merasa semakin nyaman. Dia mulai membuka diri tentang impian dan harapannya, berbagi lebih banyak tentang dirinya. Pak Anton, dengan sikapnya yang hangat, memberikan dorongan yang membuat Rina merasa dihargai. "Saya ingin sekali bisa berkontribusi di bidang ini, tetapi kadang saya merasa ragu dengan kemampuan saya," ungkap Rina, sedikit ragu. "Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, dan kamu sedang berada di jalur yang benar," jawab Pak Anton, menatap Rina dengan penuh keyakinan. Rina tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Anton. Dia tidak hanya melihatnya sebagai dosen, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Ada momen ketika Rina mengambil buku catatannya, dan tangan mereka hampir bersentuhan. Keduanya terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setelah beberapa saat, Rina menyadari bahwa waktu telah berlalu dengan cepat. Dia merasa enggan untuk meninggalkan ruangan itu, tetapi dia tahu bahwa sesi konsultasi harus berakhir. "Terima kasih banyak, Pak. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda," ucap Rina, berusaha menahan perasaan yang menggebu di dalam hatinya. "Sama-sama, Rina. Jangan ragu untuk datang lagi jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Saya selalu di sini untuk mendukungmu," jawab Pak Anton, senyumnya tetap hangat. Saat Rina berdiri untuk pergi, dia merasakan campuran antara rasa syukur dan ketertarikan yang tidak terucapkan. Dia melangkah keluar dari ruangan, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Setting di luar ruang konsultasi. Di luar, Rina berjalan dengan pikiran yang penuh. Dia merasa terinspirasi oleh bimbingan Pak Anton, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan.
Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan akademis. Hari-hari berlalu, dan Rina terus memikirkan Pak Anton. Dia merasa bahwa ada ketertarikan yang saling mengikat di antara mereka, meskipun mereka berusaha untuk menjaga batasan profesional. Rina mulai mencari alasan untuk kembali ke ruang konsultasi, tidak hanya untuk bimbingan akademis, tetapi juga untuk merasakan kehadiran Pak Anton. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengunjungi Pak Anton lagi. Dia mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan. Pak Anton sedang duduk di mejanya, dan senyumnya menyambutnya. "Selamat datang kembali, Rina. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya, dengan nada ramah. Rina merasa jantungnya berdebar. Dia ingin berbicara tentang proyeknya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia sampaikan. "Saya hanya ingin berbagi beberapa ide baru yang saya pikirkan untuk proyek akhir saya," jawab Rina, berusaha menahan rasa gugup. Mereka mulai berdiskusi, tetapi Rina merasa bahwa suasana di ruangan itu berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucapkan, dan Rina merasakan bahwa Pak Anton juga merasakannya. Saat mereka berbicara, Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Pak Anton. Ada sesuatu yang dalam dan misterius di sana, sesuatu yang membuatnya merasa terpesona. "Rina, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai dedikasi dan kerja kerasmu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa," ungkap Pak Anton, menatap Rina dengan serius. Rina merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. Dia tidak hanya merasa dihargai sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu. Ada momen ketika mereka berdua terdiam, dan Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya," jawab Rina, suaranya bergetar sedikit. Saat Rina bersiap untuk pergi, dia menoleh dan melihat Pak Anton dengan tatapan yang penuh makna. Mereka berdua merasakan bahwa hubungan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Rina meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa ada ketertarikan yang tak terucapkan di antara mereka.